Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada dalam zaman sulit. Ya. Sulit mencari kerja, sulit mencari uang. Di antara manusia ada yang memikir jalan pintas untuk mencari uang, ya, untuk bertahan hidup, sehingga mereka, di antara mereka ada yang melakukan hipnotis, ya, menipu seseorang, minta transfer dan lain sebagainya, ya, sehingga orang yang diminta transfer itu yang ngikut saja, mereka nggak sadar, ya, mereka kirimkan uang, setelah mereka kirimkan uang mereka baru sadar, oh ternyata mereka dihipnotis. Nah, hipnotis dalam Islam atau disebut dengan sihir yang menipu penglihatan. Apa dalil tentang sihir hipnotis? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 115 dan 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin." Qala alqu, falamma alqu saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'adzim wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ahli sihir itu berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang akan melemparkan? Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka kalau mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut. Serta mereka mendatangkan sihir yang besar dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabb Musa dan Harun. Kemudian dalam surat Thaha ayat 65 dan 66, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, hai Musa, pilihlah apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamikah orang-orang yang mula-mula melemparkan? Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan merayap secepat lantaran sihir mereka. Nah, jadi perbedaan antara mukjizat Nabi Musa
dengan sihirnya tukang-tukang sihir Firaun, ya, kalau tukang sihir Firaun, tali-tali mereka itu seakan-akan itu ular. Nah, jadi hipnotis itu apa? Wasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Padahal itu bukan ular, itu hanya tali-tali saja. Ya, tapi dihipnotis. Ya. Dipengaruhi pikirannya. Ya, sama juga seseorang yang dihipnotis nggak sadar dia ngirimin uang apa segala macam, dia nggak sadar karena pikirannya sudah ditaklukkan. Ya. Makanya yang banyak terkena hipnotis itu wanita, karena wanita jiwanya ini lemah sehingga mudah dihipnotis. Nah, apa gejala sihir hipnotis? Yang pertama, orang melihat benda yang diam seolah-olah bergerak. Itu namanya terkena sihir hipnotis. Kemudian melihat yang kecil menjadi besar dan sebaliknya. Melihat sesuatu tidak sebagaimana yang sebenarnya. Seperti melihat tali menjadi ular yang bergerak. Atau misalnya ada juga ada namanya praktek ya. Praktek memindahkan penyakit ke kambing. Setelah dilihat ternyata warna dagingnya itu hitam. Padahal tidak hitam. Mereka hanya menyihir mata manusia. Wasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sihir hipnotis ini terjadi? Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan, ya, tukang sihir mendatangkan sesuatu yang diketahui oleh orang, kemudian dia mengucapkan mantra-mantra kemusyrikan dan jimat-jimat kekafiran, lalu meminta bantuan syaitan sehingga orang-orang melihat sesuatu tersebut tidak sebagaimana yang sebenarnya. Orang-orang melihat tukang sihir pernah menceritakan kepada penulis bahwa dia melihat tukang sihir meletakkan telur di hadapan mereka. Kemudian dia membaca mantra-mantra kepadanya sehingga orang-orang melihat telur tersebut bergerak dengan cepat. Ya. Intinya dia pakai baca mantra-mantra. Tentunya mantra-mantra yang syirik. Ya. Ruqyah itu kan mantra. Ya. Dan mantra itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan, kata Nabi. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Ruqyah itu nggak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, bagaimana menolak sihir hipnotis? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menolak sihir hipnotis yang pertama dengan adzan. Nah, adzan itu bisa mengusir syaitan. Misalnya di rumah kita banyak penampakan, ya. Itu bisa dengan kita membaca surat Al-Baqarah misalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal baital ladzi taqra'u fi surat Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Sungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Kita bisa ambil ember, ya, kita isi air, kemudian kita bacakan surat Al-Baqarah sampai habis, kemudian kita percikkan. Itu bisa. Ya. Kemudian bisa juga tadi dengan adzan, ya, mengusir setan bisa dengan adzan. Apa dalilnya? Dalilnya idza nudiya lis-shalah. Jika azan dikumandangkan, adbara syaitan, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit. Walahu durat, dan dia buang angin. Hatta la yasma' ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan azan. Nah, nanti ketika azan sudah selesai dikumandangkan, syaitannya balik lagi. Dia balik lagi, dia menggoda, dia membisikkan manusia lagi. Sehingga di antara kita ada yang lupa, sudah berapa rakaat dia sholat. Yang selanjutnya, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya, yang menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ini bisa membakar syaitan.
Cara membakar syaitan adalah baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, zikir-zikir yang disyariatkan untuk mengusir syaitan. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nasghun fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Dan kalau engkau mendapatkan godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ya. Maka kata para ulama, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu seperti pedang yang sangat tajam. Ya. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau yang menggunakannya orang yang kuat imannya kepada Allah, maka kalimat ta'awudz itu akan berfungsi dengan baik. Tetapi kalau yang menggunakannya tidak yakin, dia tidak akan berfungsi. Sebagaimana orang punya pisau tajam, yang punya alat-alat tempur yang bagus, tapi dia tidak bisa menggunakannya, maka alat-alat itu tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, membaca basmalah. Nah, ini cara menolak sihir hipnotis. Dan kalau seseorang menghipnotis kita juga jangan lihat matanya. Nah, biasanya dari kontak mata itulah terjadi juga hipnotis. Ya. Hipnotis itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif adalah digunakan untuk hal-hal yang buruk tadi, untuk mengambil uang seseorang. Ya. Sedangkan ada hipnotis yang positif, misalnya apa? Ada terapi-terapi hipnotis ya. Selama tidak mengandung kesyirikan tidak apa-apa. Misalnya seseorang dihipnotis supaya dia berhenti merokok. Ya. Atau ada juga pembicara yang bisa menghipnotis seseorang. Seperti misalnya kita punya presiden pertama kita Bung Karno. Kalau dia bicara, maka orang terhipnotis semua, orang mendengarkan dia semua. Nah, ini hipnotis juga. Atau misalnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh, kalau dia bicara, ya, maka orang semua itu mendengarkan ceramahnya karena kata-katanya, pilihan katanya, intonasinya, ya, suaranya itu membuat orang terhipnotis dengan yang dia bicarakan. Ya. Nah, jadi ini juga bagian daripada hipnotis, ya. Jadi hipnotis itu tidak selalu buruk, ikhwatal iman. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan bahas juga di sini tentang sihir gila. Ya. Sihir gila, sini hadisnya kita baca dulu ya. Dari Kharijah bin As-Sahal, dari pamannya, bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam, kemudian kembali dari sisinya. Ya, di perjalanan ia melewati satu kaum yang di antara mereka ada salah seorang yang gila, diikat dengan besi. Kemudian keluarganya berkata, kami mendengar bahwa kawanmu ini telah membawa kebaikan. Apakah kalian punya sesuatu yang dapat dipakai untuk mengobatinya? Kemudian aku meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Saya juga meruqyah dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini salah satu fungsinya adalah asy-syifa, penyembuh, ya. Lalu dia sembuh, sehingga mereka memberiku 100 ekor kambing. Kemudian aku datang, aku menceritakan kepada Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, apakah kamu membaca selainnya? Aku menjawab tidak. Nabi SAW bersabda, ambillah pemberian itu. Sungguh ada orang yang memakan dengan ruqyah yang batil, sedangkan kamu telah memakan dengan ruqyah yang benar. Jadi ketika seseorang meruqyah, kemudian ada orang yang memberikan upah, ya, ini nggak main-main. Upahnya ini 100 ekor kambing. Nabi tidak apa-apa, selama yang dilakukan itu ruqyah yang syar'iyah, ya. Ruqyah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak menarifkan. Orang mau kasih itu adalah hadiah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nah, apa sih gejala orang yang terkena sihir gila? Ya. Pertama, dia melantur, bengong, melantur, lupa berat, ya. Kemudian juga bicaranya juga ngaco, matanya melotot, tidak bisa tenang di satu tempat, ya, selalu bergerak, tidak bisa melanjutkan pekerjaan tertentu, tidak memperhatikan penampilan, ya, penampilannya kotor, ya, tidak rapi, ya, bajunya mungkin robek-robek masih dipakai. Ini ciri orang terkena sihir gila. Dalam keadaan berat, pergi berjalan tidak tahu kemana, ya. Dan kadang-kadang tidur di tempat-tempat yang sunyi, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana terjadinya sihir gila ini? Ya. Jin yang ditugas melalui sihir masuk ke dalam jasad orang yang disihir dan berpusat di otaknya. Ya. Kemudian dia menekan sel-sel otak yang berkaitan dengan daya pikir, daya ingat, atau melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap sesuatu dengan cara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Maka muncullah gejala-gejala itu. Ya. Nah, bagaimana cara pengobatan? Cara pengobatan sihir gila ini, ya. Caranya tentunya kita membaca ayat-ayat ruqyah, ya, ayat ruqyah sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ya, di awal tentang ayat-ayat ruqyah itu, ya. Kemudian, ya, baca aja dari Al-Quran itu, kita baca, ya. Karena semua dari Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, ya. Kemudian, jika kesurupan, hadapilah sebagaimana telah disebutkan, ya. Ya, sama kesurupan, ya. Jadi di sini dikatakan juga, ya, jika tidak kesurupan, ulangilah ruqyah 3 kali atau lebih. Ya, misalnya dibaca tidak ada reaksi, bacakan lagi. Ya. Juga jika tidak kesurupan juga, rekamlah beberapa surat Al-Quran di kaset. Ya, rekam di kaset, didengarkan kepada dia. Ya. Ayat-ayat ruqyah Al-Baqarah, Hud, Al-Hijr, Saffat, Qaf, Rahman, Al-Muluk, Jin, ya, Al-A'la, Az-Zalzala, Al-Humazah, Al-Kafirun, ya, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kemudian juga selama pengobatan, penderita tidak boleh memakan pil-pil penenang, ya, karena itu akan bisa merusaknya. Selama pengobatan boleh menggunakan sentuhan-sentuhan listrik, ya, selama memang aman, ya, karena itu akan membantu menyakiti jin dan mempercepat kesembuhan. Ya, bisa jadi pengobatan ini, karena ruqyah itu kan nggak bisa hanya sekali, ya, harus berkali-kali. Maka di sini kurang lebih pengobatannya itu sebulan, mungkin juga sampai 3 bulan. Ya, terkadang orang nggak sabar, baru di ruqyah sekali udah udah merasa udah nggak bakalan sembuh. Padahal sini 3 bulan ruqyahnya itu. Nah, selama masa pengobatan, si penderita, ya, harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang kecil yang besar, ya. Jauhi kemaksiatan, ya, seperti melalaikan sholat, membuka aurat bagi wanita, menghisap rokok. Ini dijauhi, karena ini akan membantu proses penyembuhan. Kemudian jika penderita merasa sakit di lambung, maka itu pertanda bahwa sihir tersebut berupa makanan atau minuman. Ya, kalau sakitnya di lambung, bacakanlah ayat-ayat ruqyah seluruhnya di air dan minumkan kepadanya selama masa pengobatan, agar sihir yang ada dalam perut itu hilang dan kemudian dimuntahkan. Ya.
Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.